Selamatkan pekerja Indonesia. Nah, jadi pun dia sebagai SPP juga powernya tidak kuat, ya dia juga tidak bisa berbuat banyak. Iyalah, terguling pula nanti. Iya. Periuk dia kan gawat ya kan. Betul Bang. Nah, jadi saya juga paham. Ya udah, intinya saya kejarkan ke perusahaan TDI gitu kan, karena saya di bawah naungan dia. Jadi responnya juga kayak buang badan, bahasanya cuman itu aja, nggak ada yang lain gitu kan. Kayak kiper lah ya. Iya, Ente jangan serius sekali mama. karena kita juga kecewa Bang, sedih Iya. kita diperlakukan seperti ini kan gitu Bang. Iya iya. Jadi ini kok bisa nangis nih Bang. Oh, ya, jangan. Oh, ya. Jadi Nanti nengok Xiaomi nangis kawan-kawan. jadi Iya, terus. merasa- Ini supaya lebih nyantai nih. ya Bro. betul Iya, Bang. terus. Jadi merasa terkejut lah ya kan. Ya. Setelah itu ya udah, saya juga nggak ada apa kemana-mana, saya terima. Nah jadi saya sih Saya terima maksudnya gimana? ya maksudnya saya terima, ya udahlah, jadi mau gimana dibuat gitu kan. Posisi saya di situ dipecat, tidak ada diberikan SP1. Maksudnya kamu terima ini kamu sudah ikhlas apa gimana? Oh belum lah Bang. Belum. Maksudnya ya kita terima, ya udah kita terima pesannya gitu kan di Oh WhatsApp. iya. Iya. Enggak, kalau udah terima kamu Oh, enggak, Bang. pengertian ini, Kita tidak ya terima. udah kita selesaikan aja cerita gitu loh. Enggak. Enggak ya? Ya, maksud saya tadi saya terima WhatsApp, ya udah. Jadi kan Bang. Iya. Nah, setelah itu ya saya merasa kecewa dengan perlakuan yang tidak adil ini. Saya diberhentikan secara sepihak, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada SP1, tanpa ada SP2, apalagi SP3, langsung di PHK melalui WhatsApp tanpa surat pernyataan ataupun surat secara formal, surat secara yang jelas gitu Bang. Enggak ada legalitasnya. Nggak ada legalitasnya, nggak ada kekuatannya. Nah, jadi maka dari itu ya saya lah menghubungi abang kan, ya namanya Abang Awak masih ada kan, melalui channel Arab Official inilah saya sharing Curhat. kasus saya ini gitu Bang. Oke. Jadi begini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kau jawab, Bro, supaya nanti kita akan keluarkan kesimpulan awal dari pertemuan diskusi yang menggemaskan ini. Kalau aku bilang menggemaskan ini, kenapa saya bilang ini sangat menggemaskan, kawan-kawan viewers Harap TV Channel? Karena saya sebagai akademisi secara akademis memiliki kesimpulan sementara bahwa pemecatan ataupun PHK Adinda Reja batal demi hukum. Saya ulangi sekali lagi bahwa sebagai akademisi saya berpikir bahwa pemecatan sahabat Reja Lutfi Lubis sarjana hukum itu terindikasi kuat batal demi hukum. Apa dasarnya? Nanti sama-sama kita dengarlah, sahabat-sahabat viewers saya Harap TV Channel. Nanti kita sama-sama dengar. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelumnya kepada Adinda Reja. Jadi ada yang beberapa hal yang mungkin belum tersebut oleh ente, tapi sangat penting menurut aneh. Iya. Nah, paham lah itu kan? Siap. Oke, yang pertama yang mau saya tanyakan. Tadi ente bilang ente sudah nerima gaji 2 kali. Karena Ya, ente kerja tadi sejak Bulan Agustus, tanggal berapa kira-kira? tanggal 10. Tanggal 10 Agustus ya. Ya, Berarti ente terima gaji 2 kali sejak tanggal 10. Gaji pertama tanggal berapa? tanggal 26. 26 Agustus Gaji kedua 2020 ya? Iya, betul Bang. Oke. Gaji kedua Tanggal 26 26 September berarti. September. 2020. Oke, pertanyaan aneh. Gaji ente berapa yang ente tanda tangani atau yang ente tahu? Kalau waktu itu di kontrak yang Ya. saya tanda tangani tertulis 3,2 juta Bang. 3,2 juta. Ini UMR atau UMK-nya dari Serdang nih ya. Iya, betul Bang. Oke. Terus pertanyaan kedua. Selama 2 kali menerima
gaji ya atau upah kerja ada potongan nggak? Ada bang, potongan itu untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja itu. Berapa angkanya? Kalau nominalnya dia 100.000 tuh untuk 2 BPJS itu bang. Oh, berarti ada potongan 100.000 Untuk BPJS Tenaga Kerja dan untuk Kesehatan. 2 BPJS, jenis BPJS ya. Iya betul bang. Oke, pertanyaan ketiga, ini mulai kerucut nih bro. Ente sudah menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja atau tidak? Nah itu dia yang nggak bisa dipastikan bang. Karena sampai detik ini, sampai saat ini pun saya belum ada mendapat kartu BPJS. Berarti pernah ditanyakan? Pernah. Ah. Jadi itu selalu kami tanyakan, Pak BPJS kami gimana? Jawabannya dari HRD PT TDI, iya. HRD TDI atau HRD SI? TDI. Iya itu nanti lagi diurus. Besok lah jawabannya, besok ke besok seperti Intinya itu. belum. Intinya belum. Dan itu bukan cuma aku aja yang nanya bang. Ya. Kawan-kawan yang kerja yang masih sampai saat ini kerja juga mempertanyakan itu dan jawabannya sama. Itu kan tadi BPJS Tenaga Kerja tanya. BPJS Kesehatan itu belum juga. Belum juga. Oke. Sama. Berarti pemotongan uang 100.000 setiap bulannya yang diperuntukkan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu sudah dilakukan. Gaji itu sudah dipotong, Betul. alias HET sudah dipotong, Betul. ya kan? Betul. Tapi kewajiban mereka sebagai pihak yang mendaftarkan iuran BPJS NT belum mereka laksanakan. Iya betul. Gitu ya. Betul kira-kira betul. Jadi gini Jak, bisa kau pastikan bahwa informasi yang dari tadi, dari awal sampai sekarang dan sampai akhir nanti itu adalah sebuah kebenaran ya? Iya betul bang. Itu murni real yang terjadi bang. Nggak ada yang ente karang-karang ya? Nggak ada. Nanti Semua ente itu galau, ente Nggak. karang-karang, tiba-tiba nanti kita gas Kita mengeluarkan balik fakta. barang tuh mama ente yang kena tuntut, ya kan? Siap, Bang. Nggak ada tuh ya? Nggak ada. Berarti real yang ente ceritakan. Oke. Real. Terkait masalah pemotongan gaji ini, saya tidak melihat, kita tidak melihat, kawan-kawan viewers asal paham, agar paham, bahwa kita tidak melihat dari angka uang 100.000, berapalah 100.000 per bulan dipotong dari 3.200.000 per bulan gaji, kira-kira gitu ya. Tapi saya melihat bukan angkanya yang jadi masalah, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan TDI memotong gaji pekerja, tetapi peruntukannya untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu tidak dilakukan. Pertanyaan besar muncul, kemana uang potongan gaji si Reja dan kawan-kawan? Di mana dan untuk apa potongan gaji itu? Itu yang harus kita garis bawahi. Oke, lanjut. Sebelum kita cerita atau diskusi semalam, ya, dan sampai hari ini, kau udah informasi kau udah kemana aja nih? Udah mungkin ada diskusi kemana-mana gitu kan? Nah itu kemarin setelah masalah ini, setelah saya dapat pemecatan gitu kan, saya sama kawan lah ada relasi melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang bang. Oh kebetulan perusahaan SI ini wilayah hukumnya di Deli Serdang. ya. Betul. Nah, jadi saya mendatangi Dinas Tenaga Kerja, jumpa dengan salah satu pejabatnya lah istilahnya. Ya. Saya di situ disuruh membuat surat kronologi masalah. Ya. Kemudian saya tanda tangani di atas materai 6.000. Setelah itu saya serahkan surat kronologi beserta bukti kontrak kerja saya karena beliau minta kontrak kerja. Ya jadi sekarang kontrak kerja itu masih ada sama ente? Enggak, udah di disnaker bang. Loh, untuk apa mau disnaker kontrak kerja yang asli? Kok nggak ente fotokopi? Nah, kita juga kurang paham juga karena kemarin itu dia minta kontrak kerja untuk sebagai bukti katanya. Oke. Jadi ente nggak ada pegang lagi nih? Nggak ada bang. Rawan nih bos. Jadi begini, saya amanahkan ente nanti
agak habis asar atau besok pagi berangkat ke Disnaker Deli Serdang. Mintakan ke Bapak yang terhormat pihak Disnaker tadi supaya kontrak kerja ente itu dikopi supaya ada alat bukti bahwa ente benar-benar telah tanda tangan kontrak. Kan kontraknya kan waktu kita telepon itu ente bilang kan ente punya hak 10 bulan lagi karena kontrak Betul. tahun. Iya, betul.